Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Hassam meluncurkan serangan. Ini menyasar wilayah-wilayah Israel kembali. Mereka menyasar kendaraan hingga markas komando tentara rezim Zionis. Pada Kamis 10 Juli 2025, Brigade Al-Hassam mengaku ini menargetkan tank Merkava Israel. Serangan dilakukan menggunakan ranjau darat berdaya ledak tinggi yang telah ditempatkan sebelumnya. Insiden ini terjadi di barat daya Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Sementara itu, Brigade Al-Quds melaporkan telah menembakkan roket ke markas komando dan kontrol tentara pendudukan Israel. Markas komando tersebut berada di Gunung Surani, sebelah timur lingkungan Tufah di kota Gaza di jalur Gaza Utara. Bulldozer D9 Israel berhasil disergap selama serangan yang dilakukan Brigade Al-Quds. Bom barel Tahib berhasil menyebabkan kehancuran ini terhadap kendaraan militer rezim Zionis tersebut. Selain itu, dengan peluru mortir 60 mm, Brigade Al-Quds juga berhasil menyerang konsentrasi tentara, baik kendaraan pendudukan di utara Khan Yunis. Tanya itu ini mereka juga berhasil menyergap pasukan pendudukan yang ditempatkan di sekitar Masjid Halimah di selatan Khan Yunis. Brigade Al-Quds terus berupaya melumpuhkan tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Terbaru ini mereka menembak seorang anggota IDF yang berada di gunung. Momen ini terekam dalam sebuah video yang diunggah Brigade Al-Quds pada Jumat 11 Juli 2025. Dalam video itu, seorang penembak jitu Al-Quds menargetkan seorang tentara Israel. Disebutkan lokasi tentara tersebut berada di Gunung Surani di lingkungan Tufah, kota Gaza. Pejuang Palestina ini memanfaatkan lubang kecil di sebuah tembok. Selanjutnya, meluncurkan beberapa kali tembakan ke posisi IDF. Tentara tersebut langsung tergeletak, diduga tewas terkena peluru sniper Brigade Al-Quds. Sementara itu, seorang koresponden dari Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 2 tentara Israel terluka semalam. Tentara tersebut terluka setelah tank yang mereka kendarai ini menjadi sasaran tembakan anti-tank selama bentrokan di jalur Gaza Utara. Serangan Iran yang menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar ternyata ini menyebabkan kerusakan. Kerusakan tersebut turut dibenarkan oleh juru bicara Pentagon Sean Parnell. Menurut laporan, serangan Iran ini menghantam kubah geodesik yang menampung peralatan yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk komunikasi aman. Padahal ini pangkalan menjadi lokasi penting bagi Amerika Serikat. Kerusakan ini sendiri terekam oleh citra satelit yang menunjukkan bahwa kubah telah hilang. Tak hanya itu, beberapa kerusakan juga terlihat pada bangunan di dekatnya. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mengakui ini kerusakan yang ditimbulkan oleh Teheran. Xi'an mengakui bahwa sebuah rudal balistik Iran telah mengenai kubah tersebut. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan tak terlalu parah dan pangkalan kembali menjalankan misinya. Namun, Qatar sendiri ini enggan menanggapi mengenai kerusakan tersebut. Diketahui serangan Iran terhadap pangkalan udara Al-Udeid di luar Doha, ibu kota Qatar, dilakukan Iran pada 23 Juni. Serangan diluncurkan sebagai respon terhadap pengeboman Amerika Serikat terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Puluhan ribu tentara Israel mengalami gangguan psikologis setelah terlibat pertempuran dengan pasukan perlawanan di Palestina. Pemerintah Israel dikritik karena dinilai mengabaikan kondisi mereka. Saluran 12 Israel pada Jumat 11 Juli 2025 mengungkap angka-angka mengejutkan mengenai dampak psikologis perang terhadap tentara pendudukan. Disebutkan publik lebih terfokus pada korban tewas dan luka yang disebabkan oleh serangan Hamas. Sementara tentara yang menderita cedera psikologis seolah diabaikan. Padahal koresponden Mikael Belan ini mengatakan bahwa lebih dari sepertiga dari mereka yang terluka sejak awal perang telah mengalami trauma psikologis. Kondisi ini menegaskan jika dampak psikologis yang dialami tentara Israel tinggi, namun kurang dilaporkan. Nir Difori, komentator urusan militer juga turut mengungkap soal kondisi tentara Israel.
Ia mencatat bahwa sekitar 20.000 prajurit pulang dari pertempuran dengan menderita gangguan stres pasca trauma. Divori menambahkan bahwa perkiraan dalam lembaga keamanan dan militer menunjukkan bahwa jumlah ini kemungkinan akan berlipat ganda pada periode mendatang, mengingat konfrontasi dan eskalasi yang sedang berlangsung. Tentara Israel diduga kehabisan kendaraan tempurnya setelah berbulan-bulan terlibat bentrok sengit dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mereka kini diduga menggunakan rampur sewaan untuk berperang. Surat kabar Israel Yediot Ahronot menyoroti kondisi militer rezim Zionis yang dinilai memprihatinkan. Pasalnya, video tentara Israel yang dibiarkan tanpa perlindungan saat bertempur dengan Hamas bocor ke publik, termasuk tewasnya 7 anggota unit Zeni setelah tank yang mereka kendarai dibom perlawanan. Kondisi ini pun dianggap sebagai kegagalan keamanan di lapangan. Pasalnya, kendaraan tempur yang digadang-gadang ampuh untuk memusnahkan musuh malah menyebabkan IDF tewas sendiri. Media tersebut juga menyebut jika IDF saat ini terpaksa bertempur menggunakan kendaraan dan bulldozer sewaan. Kendaraan ini disewa dari kontraktor yang bekerja sama dengan tentara. Langkah ini diambil mengingat memburuknya peralatan militer sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Kendaraan-kendaraan yang memperkuat posisi IDF di jalur Gaza pun dinilai berkurang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.